Silakan Bang Andreas, mungkin ada yang bisa dipaparkan? Silakan Bang Andreas. Ya, saya mohon bantuan panitia untuk ininya. Ya. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini saya hanya sedikit membagikan pengalaman saya ketika merintis budidaya andaliman di Tanah Priangan ya, di daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung. Selamat pagi, Horas, Bejuah-juah, Sampurasun. Ya, saya mulai budidaya andaliman di daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung. Next slide ya. Ya, andaliman kalau menurut sistematika botaninya itu masuk dalam keluarga Rutaceae, yaitu jeruk-jerukan. Berarti dia termasuk kelas Dicotyledon. Ya, ini juga menjadi sumber pengetahuan utama buat saya ketika mulai mencoba mengenal sebenarnya andaliman itu apa. Nah, tumbuhan ini endemik berada di dataran tinggi Sumatera Utara, Bukit Barisan, terutama daerah Danau Toba, di pegunungan Danau Toba, dan sebagian di daerah Aceh Tengah ya, Takengon, Bener Meriah, dan sekitarnya itu sudah familiar. Berikut ya. Nah, sebelumnya ada cameo bahwa andaliman ini jauh sebelum saya mulai membudidayakan ada pemahaman di petani bahwa andaliman itu hanya bisa tumbuh alami, tidak bisa diperbanyak secara sengaja, atau kita buat bibitnya secara sengaja itu sulit sekali gitu. Nah, faktanya bagaimana nanti saya akan sedikit cerita di belakang. Kemudian ada satu lagi yang mungkin menghambat pertumbuhan atau perkembangan andaliman selama ini, pemahaman-pemahaman yang mungkin kita harus perlu koreksi ke depannya. Bahwa karena tanaman ini endemik di dataran tinggi Sumatera Utara, orang-orang terdahulu meyakini nggak bisa ditanam di luar Sumatera Utara gitu. Nah, ini dua hal ini yang menantang saya untuk coba mengembangkan andaliman. Seperti yang saya ceritakan tadi di awal, yaitu tantangan dari dosen saya dulu, bagaimana caranya bisa diperbanyak, karena perbanyakan secara biji itu memang sangat sulit memecahkan masa dormansi biji, kemudian membuat dia bisa berkecambah itu agak sulit. Dan kalau dulu cara-cara tradisional ya pohon andaliman itu dibakar dengan pohonnya, lalu dibiarkan di kebun dan nanti muncul anakan-anakan. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah teknik-teknik perbanyakan yang lain yang lazim diketahui di dunia pertanian bisa dilakukan, itu ternyata bisa kita lakukan juga di andaliman ini. Baik, dilanjut. Nah, ini fakta yang tidak bisa dibantah lagi gitu, bahwa andaliman itu ternyata bisa tumbuh subur di luar habitatnya. Jadi saya mencoba mengebunkan andaliman ini sudah di ex situ gitu, bukan di in situnya gitu. Jadi di luar habitatnya, di pegunungan Danau Toba sekitarnya, ternyata bisa. Ini di Kabupaten Bandung ya, di daerah Ciwidey, di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Nah, beberapa kali sebelum pengembangan lebih jauh, saya mencoba di Kabupaten Bandung itu dari ketinggian 900 meter, 1.000 sampai 1.400 ini. Nah, ternyata di bawah 1.000 meter itu memang sulit sekali tumbuh. Bisa tumbuh di awal, tapi sebelum masuk masa pembungaan generatif, dia sudah mati gitu. Berikutnya. Ya. Nah, ini sejarah percobaan penanaman andaliman di Ranca Bali, Kecamatan Ranca Bali, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pada bulan Mei 2016 saya ada kesempatan pulang kampung ke Siantar ya.
Saya jalan ke Pematang Raya, kemudian saya membeli 10 pohon andaliman yang saya bawa langsung ke Bandung, dan ternyata hanya tumbuh 5 pohon. 5 pohon ini selama hampir 8 bulan saya sayang-sayang terus, dan ternyata pertumbuhannya bagus. Dan mungkin karena perlakuannya berlebihan gitu ya, jadi pertumbuhannya itu malah lebih jagur daripada yang di Pematang Raya, di tempat saya membeli pohon itu. Tapi kalau di Pematang Raya yang dari penjual bibit itu menyebutkan umur 7-8 bulan seharusnya sudah berbunga. Nah, ketika saya berencana untuk membeli lebih banyak lagi di Januari 2017, itu yang 5 pohon belum berbunga sama sekali. Tapi ketika saya punya kesempatan untuk pulang tahun 2017, saya sudah meyakinkan ya masalah berbunga nanti aja, pokoknya dia udah bisa tumbuh dulu gitu. Pada saat itu saya punya keyakinan nanti dikutak-atik setelah pohonnya tumbuh. Nah, Januari 2017 saya kembali pulang lagi ke kampung. Nah, pada saat itu saya mulai berkeliling beberapa sentra andaliman, dari mulai Kabupaten Simalungun, kemudian di Kabupaten Toba, di daerah Parsoburan, kemudian Humbang Hasundutan di Lintong. Nah, waktu itu rencana sampai ke Dairi, ke Sidikalangnya, udah habis waktu, saya buru-buru pulang. Nah, pada saat itu saya bawa 700 pohon, dan langsung ditanam di daerah Ciwidey, tumbuh 650 pohon sampai besar. Jadi, saya makin punya keyakinan persentase keberhasilan tumbuhnya itu semakin tinggi ya. Tadi hanya 50%, sekarang sudah mendekati 90%, kira-kira seperti itu. Berikutnya. Nah, waktu saya membawa bibit andaliman dari Raya maupun dari dari Humbang itu, ukuran bibitnya jauh lebih kecil dari yang dipegang si Akang ini gitu. Kecil sekali. Jadi baru sekitar 5 cm, sehingga ketika dibawa dengan perjalanan darat memang sangat beresiko waktu itu. Jadi perjalanan dari Humbang Hasundutan, dari Lintong sampai ke Bandung itu memakan waktu 3 hari 2 malam, itu sampai saya harus suruh berhenti truk yang membawa itu sampai beberapa kali untuk menyiram ulang di jalan itu. Nah, syukurnya 700 pohon yang kedua itu bisa berhasil dengan selamat sampai di Ciwidey. Nah, ini mungkin juga salah satu yang menghambat perkembangan perkebunan andaliman ya. Kalau saya lihat di wilayah asalnya sendiri, karena ketersediaan bibit itu cukup sulit kita dapatkan. Kita membeli bibit dari petani itu sangat sulit. Mereka harus dipesan sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak ada seperti gampang kita membeli bibit mangga atau bibit rambutan yang kapan saja kita bisa dapatkan gitu. Nah, ini juga apalagi untuk tujuan keluar daerah itu sangat sulit memang mendapatkan pada saat itu. Berikutnya. Ya, sebagaimana yang dipahami oleh ahli-ahli pertanian, saya juga meyakini bahwa kunci sukses budidaya itu adalah interaksi dari 3 faktor utama. Ya, interaksi dari 3 faktor utama. Dan ini saya yakini dan saya pedomani untuk mencoba membudidayakan andaliman. Meskipun pada saat itu saya agak anti mainstream menanam andaliman di luar habitatnya ya. Jadi ahli-ahli pertanian mengatakan produktivitas tanaman itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu genetiknya, pemilihan bibit, jenis, paritas atau kultivar, kemudian environment-nya atau lingkungannya. Kita harus menanam di agroklimat yang sesuai. Nah, agroklimat yang sesuai itu apa sih yang dimaksud dengan agroklimat? Ya, tentu ada curah hujan, intensitas sinar, kemudian suhu di tempat kita bertanam harus sesuai dengan lokasi awal tanaman itu kita ambil gitu. Kemudian faktor yang ketiga ya teknis budidaya. Nah, di sini mulailah saya bermain sebagai seorang petani, peran seorang petani untuk mensukseskan
pertumbuhan tanamannya ya masuk di kelompok ketiga ini. Dan saya yakin peran saya di bagian yang ketiga ini. Gitu. Berikutnya. Ya, mengenai paritas andaliman, sejauh ini dari saya mulai kuliah sampai sekarang saya ikuti, belum ada nama paritas yang resmi dilepas oleh lembaga yang berwenang ya, seperti Badan Pelepasan Paritas dan Perlindungan Tanaman. Jadi hanya ada penyebutan kultivar ya, dari seminar-seminar yang saya ikuti tentang andaliman, ada beberapa kultivar yang belum diresmikan secara resmi sebagai nama paritas. Nah, kadang-kadang penyebutan paritas itu juga tidak sama ya di satu kabupaten. Misalnya di Toba dengan di Samosir beda lagi. Ada si Horbo di Toba, di Dairi beda lagi namanya, meskipun mungkin barangnya sama. Nah, ini juga menyulitkan ya, menyulitkan ketika kita sebagai petani berkomunikasi. Kalau saya mau beli jenis si Horbo dari Dairi, mungkin berbeda dengan si Horbo yang dari Toba. Ini juga menyulitkan petani untuk menentukan paritas atau memilih paritas. Nah, kemudian informasi tentang jenis paritas itu juga masih sangat terbatas, terutama bentuk-bentuk referensi ilmiah itu sangat terbatas. Apalagi maupun informasi-informasi populer ya yang katakanlah di buku-buku cetak seperti ilmu-ilmu pertanian itu berbicara tentang andaliman itu sangat terbatas gitu. Nah, kemudian dari agroklimatnya saya banyak belajar bahwa pertamanya ya saya melihat setiap mengunjungi sentra-sentra andaliman itu saya sambil bawa alat GPS gitu, saya ukur, oh tingginya segini. Oh tingginya segini, kalau di Parsuburan oh tingginya sekian gitu. Nah ini menjadi patokan saya. Cuman ya dasar isengnya saya ini sebagai seorang mantan R&D ya, di Bandung saya cobain juga, iseng aja, biarin aja kalau orang bilang 1000 meter, saya nanam juga di antara 700 meter, naik 900, 1000 dan seterusnya. Ya ternyata memang keisengan itu ya sia-sia gitu, bahwa si andalimannya tidak mampu beraklimatisasi di ketinggian di bawah 1000 meter. Mungkin karena pengaruh suhu yang cukup panas ya. Nah, itu juga membuat pengetahuan baru buat saya selama membudidayakan andaliman. Next. Ya. Kemudian menyangkut teknis budidaya. Nah, di awal pada saat saya berkebun andaliman itu untuk menentukan jarak tanam ideal itu tidak ada referensi yang baku gitu. Karena petani yang saya datangi di Sumatera Utara itu ya petani tradisional. Jadi belum ada yang khusus mengebunkan andaliman. Yang ada mungkin dikombinasi atau tumpang sari dengan tanaman kopi atau tanaman jeruk. Sehingga ketika saya mulai membudidayakannya di Bandung, saya mulai saja dari macam-macam ukuran jarak tanam. Ini semua yang tampil itu sudah pernah saya cobakan, dari jarak tanam 2x2, 3x3, 4x4 sampai 4x2. Nah, dari 2016 sampai sekarang ya lebih kurang ada 5 tahun membudidayakan andaliman. Nah, saat ini kami mulai mengembangkan atau mencoba menetapkan bahwa ya yang ideal itu 4x2. 4x2, kenapa? Karena ini dikaitkan dengan produktivitas tanaman maupun produktivitas tenaga pemetik nantinya. Nah, karena problem saya di kebun itu sekarang bukan produktivitas tanamannya. Produktivitasnya menurut saya cukup tinggi, tapi produktivitas tenaga kerja pemetik itu masih sangat rendah. Nah, itu mengakibatkan biaya panen atau kos panennya menjadi tinggi. Nah, gitu. Sorry, balik lagi ya. Nah, itu yang sementara ini masih 4x2 meter yang kami yakini pas untuk
kondisi di Ciwidey, tapi sejalan dengan perjalanan waktu, jarak tanam ini masih tetap saya pelajari lebih jauh lagi, Kak. Mana yang paling baik, ya mungkin di pekebun-pekebun yang lain berbeda nanti pengalamannya gitu. Kemudian untuk pengendalian gulma ini dilakukan 2 bulan sekali secara manual ya. Sebenarnya ada hal yang kita perlu tahu dari morfologinya si tanaman andaliman ini. Dia meskipun dia jenis tanaman dicotyledon ya, yang harusnya bertanaman berkayu, tapi ternyata dia lebih cenderung bentuknya perdu. Kemudian perakarannya itu tidak dalam masuk ke dalam tanah. Kalau di musim hujan, di awal musim hujan kita bisa mau mengamati ke kebun andaliman, itu akar-akar halusnya itu muncul ke permukaan tanah. Muncul. Nah inilah yang mengakibatkan, kalau orang-orang tua dulu bilang, nggak boleh dibersihin tanahnya di sekitar batang andaliman. Kalau bahasa Sundanya, temenang dihidangkan gitu. Jadi nggak boleh dihitamkan itu tanahnya. Gitu. Nah itu ternyata ada kaitannya dengan morfologinya tadi. Akar-akarnya tadi jadi banyak terpotong dari waktu kita mengguris atau membersihkan, kemudian nanti dia terekspos sama sinar matahari, sehingga menjadi kering. Nah, jadi kenapa akhirnya di kebun saya, ya SOP-nya itu ya pengendalian gulma sebaiknya dilakukan dengan manual, dengan babat layang, atau paling baik sebenarnya rumput yang di sekitar batangnya itu dicabuti secara manual, kemudian ditumpukan kembali ke batangnya. Nah, kemudian untuk pengendalian hama dan penyakit, kalau di Ciwidey, ya, hampir 5 tahun ini tidak ada serangan hama dan penyakit yang berarti. Ada beberapa penggerek batang, yang gerek batang andaliman, tapi gampang sekali kelihatan, langsung kita congkel saja sarangnya, nanti batang andalimannya bisa tumbuh kembali, normal kembali, kira-kira seperti itu. Jadi untuk penyakit, saya belum menemukan penyakit yang serius di daerah Ciwidey.